Lalu di dalam kota Daling, poster wajah Xiaoyan tertempel di mana-mana. Selain itu, metode Qi kelasuan yang terdaftar sebagai hadiah membuat cukup banyak orang berhenti untuk melihat itu. Mengetahui itu, Yalao langsung berbicara. Ayo, tinggalkan kekasaran Jama secepat mungkin. Pengaruh sistem mistik laut di sini terlalu besar. Dengan kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk bersaing dengan mereka. Xiaoyan hanya tersenyum pahit dan mengangguk. Setelah mendengar perkataan gurunya, Xiaoyan tiba-tiba teringat akan rencana sebelumnya ketika gurunya mengajari metode Qi Flame Mantra yang misterius. Guru, aku ingat bahwa guru sepertinya pernah mengatakan saat itu bahwa selama aku bekerja keras untuk mengumpulkan api surgawi, aku akan dapat membantumu memperbaiki tubuhmu, bukan? Yalao pun menjawab perkataan Xiaoyan. Ngomong-ngomong tentang ini, dulu setelah aku mengenalmu dan memutuskan untuk mengajarimu Flame Mantra yang telah aku dapatkan susah payah, tujuannya adalah agar kamu membuat api gabungan setelah kamu berhasil mempraktekkan Flame Mantra menggunakan api ini. Kamu dapat membantuku memulihkan tubuh di masa depan. Lagi pula, kegelapan yang tidak pernah berakhir di dalam cincin seperti penjara benar-benar menyiksa. Selain itu, ada beberapa hal yang masih mengharuskanku untuk keluar dan menyelesaikannya. Jari Xiaoyan perlahan membelai cincin hitam di tangannya. Dengan suara lembut, Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Terima kasih untuk 3 tahun ini, guru." Kenapa kamu tiba-tiba menjadi begitu sentimental? Ini tidak seperti biasanya. Guru telah banyak membantuku sebagai seorang murid. Aku tentu tahu bahwa aku perlu membalas kebaikan ini. Yakinlah guru, aku akan mengingat dengan kuat masalah kebangkitan guru di dalam hatiku di masa depan. Yalao tersenyum lalu menjawab, "Aku puas bahwa kamu memiliki pemikiran ini. Mampu mengajar murid yang luar biasa dalam keadaan tertekan. Aku telah menyelesaikan satu keinginanku." Xiaoyan kembali bertanya kepada gurunya, "Guru, berapa banyak jenis api surgawi yang dibutuhkan untuk digabungkan bersama untuk memulihkan tubuhmu?" Yalao menjawab, "Ini harusnya ada 3 jenis. Aku juga tidak terlalu yakin. Metode Qi Flame Mantra terlalu misterius dan aneh. Aku tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. Saat aku mendapatkannya." Yalao langsung berhenti berbicara dan tiba-tiba menjadi diam. Xiaoyan tidak terganggu oleh tergantungnya penjelasan Yalao. Xiaoyan berkata, "Sekarang aku memiliki kendali atas api inti teratai hijau. Dan aku dapat menggunakan api dingin tulang. Dengan kerjasama guru, bukan berarti jika aku mengumpulkan yang lain jenis api surgawi, aku harus bisa mencoba membantu guru memperbaiki tubuhmu." "Ya, itu harus mungkin," ucap Yalao. "Aku sangat ingin tahu apakah kekuatan guru dapat mencapai kondisi puncaknya di masa lalu setelah pulih. Pada awalnya mungkin akan terasa sedikit sulit untuk dikendalikan. Namun, selama aku benar-benar membiasakan diri dengan tubuh baru, kekuatanku mungkin lebih besar daripada di masa lalu." Xiaoyan kembali bertanya, "Tahapan apa yang akan kau capai, guru?" "Mengalahkan Yunsan dalam 10 gerakan tanpa membutuhkan usaha sedikit pun." Yalao tersenyum saat menjawab. Mendengar itu, Xiaoyan mulai berpikir. Karena saat ini Yunsan adalah dozong, meskipun hanya bintang 1 dozong, bahkan bintang 9 dozong tidak akan berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkannya dalam 10 gerakan. Dengan kata lain, Xiaoyan berpikir jika gurunya bisa memulihkan kekuatannya, setidaknya gurunya berada di tingkatan dozun. Lalu Xiaoyan kembali bertanya pada gurunya, "Aku ingat bahwa guru telah mengatakan sebelumnya bahwa ada kemungkinan ada semacam api surgawi di dalam Akademi Jianan, bukan? Apa nama api itu, guru?" "Api hati jatuh," Yalao tersenyum dan mengingatkan. Xiaoyan mengganggukan kepalanya dan tersenyum sambil berkata, "Sepertinya aku memiliki misi lain yang harus diselesaikan selama perjalananku ke Akademi Jianan. Karena sudah seperti ini,
Ayo guru, kita bergegas ke sana. Tunggu sebentar. Akademi Jianan terletak di persimpangan antara beberapa kerajaan besar. Wilayah itu sangat luas. Meskipun wilayah di sekitar Akademi Jianan adalah wilayah yang damai, selain itu berbeda dalam keadaan di mana segala sesuatu harus berlawanan. Lagian, jumlah faksi yang tak terhitung jumlahnya saling terkait di sana. Bahkan setelah meninggalkan kekaisaran Jiama, kamu harus terus benar-benar siap untuk segala hal agar bisa memasuki wilayah yang kacau itu. Jika tidak, berhati-hati dan terjebak dalam trik kotor seseorang, maka kamu akan mengalami sedikit masalah. Setelah menjelaskan kepada Xiaoyan, Yalao lalu menukar pembicaraan mengenai cincin penyimpanan Xiaoyan. Yalao menyadari bahwa berbagai jenis pil obat telah habis dan meminta Xiaoyan untuk menunggu sejenak, mempersiapkan beberapa pil untuk perjalanan yang akan datang. Setelah mendengar ini, Xiaoyan pun menuruti perkataan gurunya, lalu pergi ke rumah lelang untuk membeli beberapa bahan obat. Setelah sampai di sebuah rumah lelang, Xiaoyan berhenti sejenak. Melihat tanda di atas, rumah lelang terlihat jelas bahwa ini adalah cabang dari klan Mid-Earth. Tak menunggu lama, Xiaoyan pun memasuki rumah lelang tersebut, menuju bagian resepsi VIP, lalu mengeluarkan kartu VIP miliknya, yang mana kartu ini adalah kartu VIP kelas tertinggi dari klan Primer yang diberikan oleh Primer Tangsan. Setelah setengah jam Xiaoyan berada di ruangan VIP, Xiaoyan akhirnya mendapatkan sebagian besar bahan obat dan informasi yang dibutuhkannya. Kemudian Xiaoyan berencana memperbaiki semua pil obat yang dia butuhkan. Namun Xiaoyan tak menemukan tempat yang aman di kota ini untuk melakukan penyulingan. Dan akhirnya Xiaoyan berinisiatif menuju ke sisi selatan kota. Setelah berhasil keluar dari sisi selatan kota Daling, akhirnya Xiaoyan menemukan tempat terpencil di bagian hutan. Dan Xiaoyan pun memulai memurnikan beberapa pil obat yang akan dia gunakan di masa depan.